Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Salsafira Ramadanti Khalifah. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu tentang zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau yang biasa kita sebut dengan asnaf. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan mensuci dari dosa-dosa. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Dan yang terakhir keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Kemudian ada jenis dari zakat. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau zakat al-fitr adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi diperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri dari yang pertama, zakat perhiasan berupa emas, perak, dan logam mulia lainnya. Yang kedua, zakat uang dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, zakat hasil perdagangan. Yang keempat, zakat hasil pertanian dan perkebunan. Yang kelima, zakat hasil peternakan dan perikanan. Yang keenam, zakat hasil pertambangan. Yang ketujuh, zakat hasil perindustrian. Yang kedelapan, zakat hasil profesi dan pendapatan. Dan yang kesembilan, zakat rikas. Karena asnaf atau 8 golongan penerima zakat sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam, zakat memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Salah satunya adalah kepada siapa zakat itu akan diberikan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu yang pertama fakir, kemudian yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf,
yang kelima riqab, yang keenam ghorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Yang pertama fakir. Fakir itu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima, riqab. Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.